MIPA 1 akan mempersembahkan video tentang korosi yang beranggotakan 8 anak. Saya Muhammad Hudin Endi Setiawan. Saya Amanda Rizal Firmanda. Saya Amalia Ramadhani. Saya Sarah Pradita. Saya Reni Biandini. Saya Naidila Indizarani. Saya Mahar Gining Tias. Saya Muhammad Amar Saifullah. Kak, ini ada tugas kimia. Loh, tugasnya ngendi? Tugas merangkum tentang bab korosi. Kok aku gak ero ya nek tugas kimia? Yo yo lah kowe penggaweanmu turuane jero kelas kok dikonro. Aku ngantuk Kenapa iki kok rame-rame? Oh iya, jadi Widian diinane enek tugas kimia. Emang iya? Iya enak, tapi bab ngerangkum sampai tekan korosi. Emang kowe wis ren? Wes tuh, tapi sampai tekan faktor terjadinya korosi. Loh, bukane mek faktor penyebab tok to ren? Oga, ije enak nah lanjutane. Contoh dong, Ren. Alah kowe iki nyonto ae garap dhewe kono lho, pisan-pisan. Wes, aja tukaran ae, tak kei referensi tekan YouTube kok golek dhewe. Nah, ngono dong selanjutnya. Lah, video referensine. Delok. Nggo kene. Delok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Rizal Firmanda. Saya Naidila Indizarani. Kami dari kelas 12 MIPA 1 akan menjelaskan tentang pengertian korosi, jenis-jenis korosi, dan faktor penyebab korosi. Pengertian korosi. Korosi merupakan kerusakan pada benda, khususnya logam yang terjadi akibat kontak langsung dengan lingkungan, oksigen dan air yang dapat memperburuk tampilan dan kualitas. Adapun jenis-jenis korosi, yaitu 1. Uniform attack atau korosi seragam. Korosi yang satu ini terjadi pada permukaan logam akibat reaksi kimia. pH air di sekitarnya rendah, dilengkapi dengan udara yang lembab atau kadar air tinggi. Kondisi tersebut membuat logam lama-kelamaan akan menipis. 2. Pitting corrosion atau korosi sumur. Jenis korosi yang satu ini disebabkan oleh komposisi logam yang tidak homogen, di mana bentuk korosinya itu berupa titik atau area kecil dan bentuknya seperti sumur. Nah, jenis yang satu ini bisa dibilang bentuk korosi yang paling merusak, guys. Kenapa? Karena kita akan kesulitan melihat korosinya tanpa alat bantu. 3. Galvanic corrosion atau korosi galvanis. Korosi ini terjadi karena adanya dua logam yang berbeda dalam satu elektrolit, sehingga logam yang lebih anodik akan mengalami korosi. 4. Crevice corrosion atau korosi celah. Apa itu korosi celah? Korosi celah merupakan jenis korosi yang terjadi pada logam yang saling berdempetan. Nah, celah tersebut bisa saja menahan kotoran dan air, sehingga konsentrasi O2 pada permukaan lebih banyak dibandingkan pada bagian dalamnya, sehingga bagian dalam lebih anodik dan bagian permukaan menjadi katodik. 5. Korosi mikrobiologi. Sesuai namanya, jenis korosi yang satu ini melibatkan mikroorganisme seperti bakteri, jamur, alga, dan protozoa. Jadi, si mikroorganisme itu akan menempel di permukaan logam dalam bentuk lapisan tipis atau biodeposit. Setelah beberapa jam, pada lapisan logam akan mulai nampak bintik-bintik korosi. Faktor penyebab korosi atau yang mempercepat korosi. 1. Air dan kelembapan udara. Dilihat dari reaksi yang terjadi pada proses korosi, air merupakan salah satu faktor penting untuk berlangsungnya korosi. Udara lembab yang banyak mengandung uap air akan mempercepat berlangsungnya proses korosi. 2. Elektrolit. Elektrolit atau asam atau garam mempunyai media yang baik untuk terjadinya transfer muatan. Hal ini mengakibatkan elektron lebih mudah untuk diikat oleh oksigen di udara. Air hujan banyak mengandung asam, sedangkan air laut banyak mengandung garam. Oleh karena itu, air hujan dan air laut merupakan penyebab korosi yang utama. 3. Permukaan
logam yang tidak rata. Permukaan logam yang tidak rata memudahkan terjadinya kutub-kutub muatan yang akhirnya akan berperan sebagai anode dan katode. Permukaan logam yang licin dan bersih akan menyebabkan korosi sulit terjadi, sebab kutub-kutub yang akan bertindak sebagai anode dan katode sulit terbentuk. 4. Terbentuknya sel elektrokimia. Jika dua logam yang berbeda potensial bersinggungan pada lingkungan berair atau lembab, dapat terbentuk sel elektrokimia secara langsung. Logam yang potensialnya lebih rendah akan segera melepaskan elektron ketika bersentuhan dengan logam yang potensialnya lebih tinggi, serta akan mengalami oksidasi oleh oksigen dari udara. Hal tersebut mengakibatkan korosi lebih cepat terjadi pada logam yang potensialnya rendah, sedangkan logam yang potensialnya tinggi justru lebih awet. Sebagai contoh, paku keling yang terbuat dari tembaga untuk menyambung besi akan menyebabkan besi di sekitar paku keling tersebut berkarat lebih cepat. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iki videone. Oh alah. Gitu. Suan jaren. Yo santai. Mending nyontoh ae daripada ngerangkum kan kesel-kesel. Yo ora oleh ngono Din, wong Preni wis kesel-kesel ngake referensi, mosok kowe katene nyonto. Iya Din, gak apa iki jajal materine rangkuman menawa awakmu iso paham sate-sate. Iya kenak mek guyon ta. Apa ki ora rame-rame? Iki lho lagi bahas tugas ndek ini. Oh, tugas sing merangkum bab korosita. Iya, Mar. Ah, kemoro emang wis ngerjakno. Yo wis to. Ah, bujuk ta weh. Lho, olah materi kaji kok wis bar. Dari YouTube. Yo ngene iki bolone dibagi linke ben iso ngerjakno. Iya wi bener apane Wildan. Yo iki lho aku bagi linknya. Yus kene lungguk kene delok bareng-bareng. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sela Pradita. Saya Amalia Ramadhani. Kami dari kelas 12 MIPA 1 akan menjelaskan tentang Proses terjadinya korosi, beserta contohnya dan cara mencegahnya. proses terjadinya karat. Proses terjadinya karat berhubungan dengan proses korosi. Berawal dari suatu zat, khususnya logam, yang terpapar oleh lingkungan dan saling bereaksi, maka akan menghasilkan zat lain. Nah, zat lain itulah yang disebut dengan karat dan kemudian memengaruhi tampilan dan kualitas logam. Perlu diketahui juga bahwa korosi berhubungan erat dengan sel volta, sel yang bisa menghasilkan listrik berdasarkan pada reaksi redoks elektrokimia. Nah, sel volta memiliki dua sisi, yaitu anoda yang mengalami reaksi oksidasi dan katoda yang mengalami reaksi reduksi. Syarat dari korosi besi atau Fe adalah permukaannya yang enggak rata harus mengalami kontak dengan O2 dan H2O. Selanjutnya, hasil dari oksidasi tersebut akan mengalami kontak dengan lingkungan sehingga menghasilkan senyawa karat. Contoh peristiwa korosi dalam kehidupan sehari-hari adalah 1. Pengkaratan besi. Besi berkarat disebabkan oleh udara yang lembab. 2. Pudarnya warna mengkilap pada perak. 3. Munculnya warna kehijauan pada tembaga. Dan yang terakhir adalah korosi pada baja. Cara mencegah. Usahakan logam tidak mengalami kontak langsung dengan udara luar. Yang pertama, dengan melakukan pengecatan. Melalui pengecatan, permukaan logam tidak akan berhubungan langsung dengan udara luar yang mengandung oksigen dan uap air. Dengan demikian, logam tidak akan mudah mengalami korosi. Kedua, menggunakan elektroplating, yaitu melapisi permukaan logam secara elektrokimia. Permukaan logam yang dilapisi berperan sebagai katoda, sedangkan pelapisnya atau dalam hal ini logam lain berperan sebagai anoda. Contoh elektroplating ini bisa kamu lihat di badan mobil. Sebenarnya badan mobil itu terbuat dari besi atau baja. Pernahkah kamu lihat badan mobil berkarat? Tentu tidak ya. Hal itu karena badan mobil sudah dilapisi dengan logam lain, yaitu krom, sehingga terlihat lebih indah dan gelap. Ketiga, pengorbanan anoda atau perlindungan katoda, yaitu cara untuk mencegah korosi dengan cara mencegah terbentuknya sel elektrokimia. Perlindungan katoda atau pengorbanan anoda dilakukan dengan cara menyambungkan logam yang akan dilapisi dengan logam yang memiliki
potensial elektroda lebih kecil. Logam dengan potensial elektroda lebih kecil berperan sebagai anoda yang nantinya akan mengalami reaksi oksidasi atau logam yang akan terkorosi. Selama logam pelapis atau anodanya masih ada, logam yang dilapisi atau anoda tidak akan mengalami korosi. Itulah mengapa reaksi ini disebut pengorbanan anoda atau perlindungan katoda. Keempat, membuat paduan atau alloy dengan cara mencampurkan besi dengan logam lain yang tahan korosi seperti nikel atau krom. Campuran ini dikenal sebagai baja stainless. Suwun ya, Mar. Kamu baik banget. Iya, sama-sama. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.